Halo mahasiswa ners yang belum punya STR, gimana? Sudah siap UKOM? Baik bosku, kita di sini akan membahas tentang bagaimana cara menghitung tetesan infus secara tepat, cepat, dan akurat pastinya bosku. Langsung saja kita coba soalnya bosku. Silahkan dibaca dengan cepat dan kita langsung operasikan. 100 mili ini kita akan coret menjadi 2, dan 8 jam ini kita coret menjadi 3. 2 kali 3 kali 7 hasilnya 42. Secepat itu bosku. Penasaran? Yuk kita lanjut. Sebelum lanjut bosku, mari sama-sama membangun channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan like. Jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu cara menghitung tetesan infus dengan akurat. Oke bosku, kalau kita ngomongin tentang tetesan infus, ini materi sangat gampang-gampang susah gitu bosku. Tapi kabar baiknya, kalau bosku sudah memahami bagaimana cara menghitung tetesan infus, berarti bosku sudah melewati satu soal dari 180 soal. Jadi tersisa 179 soal lagi. Oke, kita lanjut bosku. Oke bosku, yang pertama kali kita harus tahu adalah mengenal faktor tetesan. Faktor tetesan itu ada dua. Yang pertama itu faktor tetesan makroset dan yang kedua faktor tetesan mikro. Adapun tetesan makroset tergantung merek ya bosku. Biasanya makroset itu tetesan infusnya 20 GTT atau dalam artian 20 tetes per cc. Jadi setiap 20 tetes itu mengandung 1 cc cairan. Yang kedua itu faktor tetesan mikro. Mikroset biasanya tergantung merek juga, biasanya menggunakan faktor tetesan 60 GTT. Jadi setiap 60 tetes mengandung 1 cc atau 1 mili. Jadi 1 cc itu setara dengan 1 mili ya bos. Dan diingat bosku, faktor tetesan itu satuannya itu tetes per cc ya bosku. Bosku harus benar-benar paham di sini dulu. Kita lanjutkan langsung. Ada yang nunggu rumus cepat bosku. Sebelum kita cek ke rumus cepat, kita harus paham dulu dengan persamaan dalam tetesan infus. Yang pertama itu 1 GTT sama dengan 3 mGTT. Jadi jika kita menggunakan tetesan makro, itu sama artinya dengan 3 kali menggunakan tetesan mikro. Oke, kita masuk di lambang rumus. Lambang rumus ini hanya untuk memudahkan kita menyingkat istilah-istilah dalam cara menghitung tetesan infus. Oke, yang pertama itu tetesan per menit, nanti kita singkat menjadi TPM bosku. Yang kedua kebutuhan cairan, atau kadang di soal cairan yang di order itu nanti kita pakai rumus istilah C. Terus untuk faktor tetesan ini kita tulis F saja. Terus yang kedua maksud saya yang berikutnya waktu nanti kita pakai simbol T saja ya bosku. Sepakat? Pokoknya sepakat tidak sepakat kita harus sepakat. Yuk lanjut nanti ke rumusnya. Jadi bosku, kita mulai menghitung rumus dasar kecepatan tetesan infus dalam menit. Jadi rumus dasarnya itu tetes per menit atau kecepatan infus sama dengan cairan yang diorder atau kita sebut C dikali faktor tetesan, entah itu faktor tetesan makro atau mikro, dibagi waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan. Paham di sini bosku? Waktu itu harus dalam menit. Oke, saya rasa tidak ada masalah. Kita lanjut bosku. Oh ya bosku, nanti satuan kecepatannya itu nanti tetes per menit. Dari mana dapat satuan tetes per menit? Kita cek di sini bosku. Ini cairan yang diorder itu satuannya dalam cc, sedangkan faktor tetesan itu satuannya tetes per cc. Terus waktu satuannya dalam menit. Jadi cc ini bisa dicoret jadi sisa tetes per menit itu bosku. Makanya kecepatan jadinya satuannya adalah tetes per menit. Siap bosku? Nah, bagaimana nanti kalau di soal itu biasanya kan harus habis dalam 3 jam, 4 jam, atau satuannya jam. Itu gampang bosku, nanti rumusnya seperti ini bosku jadinya.
Jadi T dalam jamnya itu kita kalikan 60 bosku, karena kita tahu 1 jam itu sama dengan 60 menit. Siap bosku? Oke, kita mulai latihan soal bosku. Di sini ada soal. Klien Nyonya Bulan mendapatkan orderan kebutuhan cairan infus NaCl 0,9% 1000 ml dalam 8 jam. Berapa kecepatan infusnya menggunakan faktor tetesan 20 tetes per mili? Silahkan dijawab bosku, secepat-cepatnya bosku. Kita harus bermain waktu bosku. Ada yang sudah menemukan jawaban? Apa jawaban bosku semuanya seperti ini bosku? Oke, kita cek bosku. Cairan yang diorder 1000, faktor tetesan 20, jadi dibagi 8 jam dikali 60, hasilnya 41,6. Biasanya dibulatkan jadi 42 tetes per menit. 42 tetes per menit, belibet amat sih. Itu bosku. Oke, paham. Kita lanjut ke soal kedua. Soal kedua, di sini klien Tuan A mendapat orderan cairan infus D5 dari dokter 500 ml dalam 4 jam menggunakan faktor tetesan 20. Oke, silahkan dikerjakan bosku. Kita kasih waktu 20 detik aja bosku ya. Kalau lewat dari 20 detik berarti bosku belum paham. Oke bosku, stop. Ada bosku yang mendapat jawaban seperti ini bosku. Jadi cairan yang diorder 500, faktor tetesan 20 dibagi 4 jam dikali 60, hasilnya sama seperti tadi 41,6. Jadi dibulatkan bosku 42 tetes per menit. Sangat mudah sekali bosku. Jadi soal seperti ini kita kasih 20 detik. Nanti kalau pakai rumus cepat, kalau bisa 5 detik sudah kelar ya bosku. Mana rumusnya? Nanti bosku, kita harus paham dulu di sini, nanti kita akan jelaskan biar lebih paham lagi. Satu soal lagi bosku kita berikan. Ini memerlukan logika sedikit saja, logika lebih dari yang sebelum-sebelumnya. Baik, kita sama-sama baca soalnya. Seorang pasien diberikan infus sebanyak 500 cc. Setelah beberapa saat kemudian, perawat mengecek kembali sisa infusnya dan ternyata sudah digunakan sebanyak 300 cc. Jika jumlah tetesan 20 tetes per menit dengan menggunakan infus makro, berapa lama lagi infus tersebut akan habis? Jadi di sini bosku dia diberikan 500 cc, tapi setelah dicek beberapa saat kemudian ternyata sudah digunakan 300. Kecepatan tetesannya 20 tetes per menit dengan menggunakan infus set makro. Jadi faktor tetesannya itu 20 bosku. Sudah jelas kira-kira yang ditanyakan di sini berapa lama waktu yang akan digunakan dalam jam bosku? Coba silahkan dijawab bosku. Sudah bosku? Ada yang mendapat jawaban seperti ini bosku? Kalau bosku mendapat jawaban seperti ini berarti bosku sudah paham. Di sini rumus awalnya kan tetes per menit itu cairan yang diorder dikali faktor tetesan dibagi waktu dalam jam dikali 60 menit dikali 60. Jadi yang ditanyakan di sini adalah jamnya bosku. Di sini kita perlu untuk memahami dari segi matematika bosku. Jika jamnya ditanyakan, TPM-nya pindah, jadi rumusnya menjadi cairan yang diorder dikali faktor tetesan dibagi kecepatan tetesan dikali 60. Jadi 200 dikali 20 dibagi 20 dikali 60. Jadi hasilnya itu 3,3 jam bosku. Kalau bosku sudah paham berarti paham rumus dasarnya. Ayo kita lanjutkan ke rumus cepatnya. Untuk rumus cepatnya ini bosku kita harus paham dulu
kecepatan tetesan impuls dalam 24 jam, 500 cc dalam 24 jam. Kita masukkan ke rumus dasar. Cairan yang diorder 500, faktor tetesan makro 20, kecepatan waktu yang dibutuhkan 24 dikali 60, jadi hasilnya 6,94. Jadi kita bulatkan ke 7 tetes per menit, bosku. Nah, jadi rumus ini akan berlaku jika faktor tetesannya 20 tetes per menit. Maksudnya faktor tetesannya itu salah, saya tulis bukan 20 tetes per menit tapi 20 tetes per mili, bosku. Atau bisa juga faktor tetesan makro ya, bosku. Karena di sini harusnya 6,94 kecepatannya dalam 24 jam, kita bulatkan ke 7, jadi ada kemungkinan margin error 0,1, bosku. Ya namanya quick count, bosku, jadi bisa saja error. Oke, bosku. Dan ini rumus cepatnya, bosku. Jeng 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 jeng. Jadi rumus cepatnya, bosku, kecepatan tetesan impuls sama dengan cairan yang diorder dibagi 500 dikali 7. 7 itu apa, bosku? 7 itu adalah kecepatan satu kop atau 500 cc dalam 24 jam. Terus dikali 24 dibagi jam target. Paham maksudnya, bosku? Jadi cara mengingatnya di sini, bosku, kalau ada nanya kecepatan tetesan impuls, jadi kalau ada yang target di order dibagi langsung 500, terus 24 itu dibagi jam habis. Jadi lebih gampang mengingatnya, baru dikali 7, bosku. Diingat, bosku, faktor tetesannya harus 20 baru bisa dikali 7. Bagaimana kalau mikro tetes, bosku, yang faktor tetesannya 60 tinggal dikali 3, jadi yang 7 ini dikali 3 jadi 21. Paham maksudnya, bosku? Kalau belum paham bisa ditulis di komentar, bosku, atau langsung hubungi nomor WA saya, bosku. Nomor WA saya ada di deskripsi. Nanti bosku bisa sharing-sharing lebih ke saya, jadi kita bisa diskusi lebih. Oke, bosku, kalau gitu kita langsung saja ke latihan soalnya, bosku. Oke, bosku, kita gunakan latihan soal yang tadi, bosku, biar berimbang ya. Kita cuma membandingkan rumus dasar dengan rumus quick count, bosku. Ayo kita coba, bosku. 1000 dibagi 500 hasilnya 2, 24 bagi 8 hasilnya 3, 2 kali 3 kali 7 hasilnya 42, bosku. Sangat mudah sekali dan cepat dan akurat. Tadi coba dicek di halaman depan, hasilnya sama 42, bosku. Oke, bosku, soal berikutnya ayo kita coba sama-sama operasikan, bosku. 500 coret 1, 4 coret jadi 6, 1 kali 6 kali 7 hasilnya 42, bosku. Sangat mudah sekali, bosku. 500 itu dibagi 500 hasilnya 1, 24 bagi 4 hasilnya 6, dan 1 kali 6 kali 7. Ini tempat gampangnya, bosku. Kalau yang diorder itu dibagi sama 500, jumlah jam membagi 24, kemudian hasilnya itu dikali 7. Gampang kan, bosku, dan mudah diingat, bosku. Faktor tetesan kita lupakan, bosku, kalau di sini. Oke, bosku, masih bingung? Semoga video tadi bermanfaat, dan yang bingung silahkan diulang-ulang lagi untuk lebih memahaminya. Sekian video dari Bang Japri. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan ke teman-teman tongkrongan kalian agar yang lain juga tahu bagaimana cara menghitung tetesan impuls dengan cepat, tepat, dan akurat.